Hai guys, kembali lagi kita belajar English Pronunciation, pengucapan bahasa Inggris. Sebelum kita mempelajari phonetic symbols yang selanjutnya, kita review sedikit tentang materi di video sebelumnya. Jadi kita akan tuntaskan mempelajari dua bagian dari phonetic symbols. Ada bagian vowels, suara-suara vokal, dan consonants, suara-suara konsonan. Kita selesaikan dulu di daftar suara yang ada di vowels. Nah, kemarin kita sudah belajar suara I, kayak suara Siti ya, bacanya I, kayak gitu ya. Dan selanjutnya ada suara E, kayak kata lele. Kita ambil suara E-nya saja, E. Selanjutnya ada E, seperti kata pecel, E. Nah, itu tiga suara yang sudah ada di video sebelumnya. Kali ini kita akan mempelajari tiga suara lagi. Suara selanjutnya adalah suara Ini seperti suara yang pecel, hanya saja ada ekornya, kayak ekor itu ya. Dan ada suara suara R-nya. Jadi suara pecel plus suara R. Jadi bacanya adalah Sekali lagi, phonetic symbol itu diapit oleh dua garis miring, jangan sampai lupa ya. Bacanya adalah Phonetic symbol berikutnya adalah suara E, kayak kata nenek. Kita ambil suara E-nya saja, jadi tegas. Gerakan rahang kita itu ke atas ke bawah, tegas gitu ya, dan agak kuat, Nah, lebar ya. Jadi dibuka lebar gerakan mulutnya ke atas ke bawah. Dan simbol berikutnya adalah agak panjang dan mirip sekali dengan simbol yang sebelumnya. Jadi gerakan rahangnya kita adalah ke kanan dan ke kiri, melebar ya, dan agak panjang. Jadi perpaduan antara suara A dan Jadi kayak suara kambing gitu ya. Mbe. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita ke latihan. Ada beberapa kosakata di sini. Bird, burung. First, pertama. Jadi ngucapin first, suara S sama T-nya juga tetap diucapin. First, pertama. Man, pria. Bad, kelelawar. Jadi agak panjang, jadi agak ada cengkok gitu ya. Man, pria. Bad, kelelawar. Bless, merestui. Guess, menebak. Jadi agak kenceng ya untuk suara kayak simbol angka 3 kebalik itu. Bless, merestui. Guess, menebak. Oke, tugasnya adalah teman-teman silakan kirim voice note dengan mengucapkan ke-6 contoh yang sudah disebutkan tadi. Nah, kirim voice note-nya ke tutornya masing-masing. Jadi suaranya adalah bird, first, man, bad, bless, guess. Jadi ucapin pengucapan bahasa Inggrisnya plus bahasa Indonesianya. Sekalian kita juga belajar memperbanyak kosakata baru. Sekali lagi, bird, burung. First, pertama. Man, pria. Bad, kelelawar. Bless, merestui. Guess, menebak. Oke, kita akan jumpa lagi di pembelajaran pronunciation berikutnya. Hai guys, balik lagi kita belajar pengucapan bahasa Inggris. Nah, sebelum kita mempelajari phonetic symbol yang selanjutnya, kita akan review dulu beberapa phonetic symbols yang sudah kita pelajari. I, E, Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dua phonetic symbol. Yang pertama adalah A. Jadi suaranya lebar, suara A yang lebar. A. Nah, kayak gitu ya. Jadi suaranya itu A yang lebar. A. Oke. Dan selanjutnya suara yang kedua adalah suara A.
simbolnya kayak huruf V kebalik ya. Bacanya datar aja, A. Jadi ada dua suara, A dan suara A. Jadi A-nya datar. Tadi yang pertama itu lebar, A-nya lebar, A. Dan yang kedua adalah A. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut ini. Car, bar, mug, bum, come, pump. Nah, perhatikan di situ ada kata pump, come, pump. Nah, di situ L-nya nggak dibaca ya. Jadi fokus pada cara bacanya. Jadi bukan cara tulisnya. Jadi itu contoh dari suara A yang lebar itu ya. Dan contoh yang A datar, pengucapannya adalah A. Nah, kita coba cara bacanya seperti apa. Cut, cup, dal, blood, flood, couple, cousin, trouble, enough. Nah, itu dia pengucapan contoh dari suara A. Untuk latihan kali ini, coba teman-teman voice notein contoh dari suara A dan suara A. Dan segera buat voice note-nya, lalu dikumpulkan, dikirimkan ke tutor yang ada di grup belajar WhatsApp-nya. Jadi teman-teman kalau masih kurang paham, videonya masih bisa diputar terus-menerus. Gimana sih ini cara bacanya? Kalau masih kurang paham lagi, kok masih kesusahan, silahkan ditanyakan langsung ke tutornya. Kita akan jumpa lagi di pembelajaran fonetik simbol di video-video berikutnya. Hai guys, balik lagi kita belajar pengucapan bahasa Inggris, English pronunciation. Sebelum kita ke phonetic symbols selanjutnya, kita review untuk beberapa phonetic symbols yang sudah kita pelajari. I, E, E, A. Nah, selanjutnya kita belajar 3 phonetic symbols pada kesempatan kali ini. O, simbol seperti huruf C kebalik ini bacanya adalah O, seperti kata lontong dalam bahasa Indonesia. Kita cukup ambil vokal O-nya saja. Jadi lontong, bukan O ya, bukan O tapi O, seperti itu. Perhatikan contoh berikut ini. Door, for, daughter, floor, walk, hawk, talk, fog. Di kata daughter, G-nya tidak dibaca, jadi cukup mengucapkan daughter. Dan T di antara vokal seperti kata daughter, T-nya boleh dibaca soft D atau D yang lembut, jadi nggak medok ya. Jadi daughter, atau dibaca R, daughter, atau boleh juga dibaca T seperti biasanya. Di kata walk, talk, L-nya tidak dibaca di situ. Cukup mengatakan walk, talk. Begitu pula di kata hawk, W-nya di situ nggak dibaca. Hawk. Sekali lagi kita akan ucapkan contohnya. Door, for, daughter, floor, walk, hawk, talk, fog. Simbol berikutnya adalah suara U. Di sini nggak ada bedanya dengan bahasa Indonesia, U-nya tetap dibaca U seperti biasanya. Contohnya, nu, fruit, suit, pool, full, moon, group, soup, glue, blue, move, lose. Di kata kedua, nu yang artinya mengetahui, suara K-nya nggak dibaca. Untuk kata fruit, suit, I-nya juga nggak dibaca di situ. Cukup mengucapkan fruit, suit. Simbol selanjutnya adalah E. Jadi suaranya itu suara U, tapi kita ngucapinnya di tenggorokan. Hampir seperti suara E pecel, tapi di sini lebih fokus di tenggorokan. E. Jadi mengucapkan kata U, mengucapkan suara U di tenggorokan dengan tidak menggerakkan bibir. E. Contohnya put, pull, full, wool, cook, book, should, could, would. Perhatikan kata should, could, would. Di situ L-nya juga tidak dibaca. Dan di kata
Shirt itu ada tanda seperti itu sh. Jadi S-nya tebal. Shirt. Sebagai latihan, silakan ucapkan contoh-contoh dari ketiga simbol yang sudah kita pelajari tadi dari suara O, U, dan E. Kirimkan voice note kalian yang mengucapkan semua contoh dari 3 phonetic symbols yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Oke, untuk kali ini itu dulu pembelajaran pengucapan bahasa Inggris. Kita akan kembali belajar dengan materi phonetic symbols yang lainnya. Hai guys, balik lagi kita belajar pengucapan bahasa Inggris, English pronunciation. Kita sudah melengkapi pengucapan monophthongs, yaitu suara vokal yang tunggal. Kali ini kita belajar diphthongs, suara vokal yang ganda. Jadi ada 2 suara vokal yang jadi 1. Dalam American English ada 5 suara diphthongs. Yang pertama adalah A. Jadi simbol I yang kayak I lele yang kita kenal di monophthongs di sini dibaca I saja. Yang kedua dibaca I. Yang ketiga dibaca O. Dan yang keempat dibaca AU. Ya, jadi suara OU sama AU itu U yang kayak U di tenggorokan dibaca U biasa. Jadi di sini kembali ke suara biasanya masing-masing. Dan yang terakhir bacanya OI. Kita ulangi lagi. A, I, O, AU, OI. Kita fokus ke contohnya. Play, bermain. Face, wajah. Fly, terbang. Time, waktu. Go, pergi. Jadi bukan go, tapi go, ada U-nya ya, ada suara U-nya di situ. Go, pergi. Home, rumah. Now, sekarang. Down, di bawah. Toy, mainan. Joy, kesenangan. Sekali lagi kita ucapkan dari atas. A, I, O, AU, OI. Nah itu dia guys tentang pengucapan vowels yang diphthongs. Nah tugasnya adalah cukup simpel, teman-teman ucapkan lagi suara-suara diphthongs yang ada 5 itu plus contohnya. Kurang lebih seperti ini nantinya. A, play, face. I, fly, time. O, go, home. AU, now, down. OI, toy, joy. Nah, simbol seperti itu dibaca J, joy. Di suara joy itu ada simbol baru, itu simbol konsonan. Nanti kita pelajari simbol-simbol yang ada di konsonan. Apa aja yang mungkin itu adalah suatu yang baru bagi kita, orang Indonesia. Kayak gitu ya. Jadi silakan dikumpulkan tugasnya ke tutornya dengan mengucapkan voice noting suara-suara diphthong beserta contohnya. Well guys, kita sudah selesai monophthong sama diphthongs. Kita sudah melengkapi suara-suara vokal. Selanjutnya di video berikutnya kita akan mempelajari suara-suara konsonan.